Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kan malaikat ini merupakan salah satu bagian dari rukun iman, ya. Tentu sangat penting. Ada kesalahpemahaman di sebagian umat Islam, ya tidak semua tentunya, bahwa malaikat itu sebagiannya menjadi iblis, ya, karena melakukan pelanggaran. Nah, padahal kalau kita membaca Al-Quranul Karim, ya, menelaah hadis, maka kita akan temukan tidak seperti itu. Tapi pandangan seperti ini tentu kita tidak akan ketahui jika Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak menjelaskannya. Jadi beliau alaihissalam menjelaskan bahwa penelaahan dari Al-Quranul Karim oleh beliau dan dari sabda-sabda Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa malaikat itu tidak akan pernah menentang ataupun melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu tidak ada malaikat yang kemudian tiba-tiba atau pada satu saat melanggar dan kemudian menjadi iblis. Tidak ada yang demikian. Ya iblis, ya malaikat ya malaikat. Nah, itulah sebabnya kemudian beliau membahas mengenai masalah ini. Dan sangat luar biasa, ya, pembahasan beliau karena dari berbagai sisi, baik ilmu pengetahuan secara sains beliau jelaskan, ya, dan juga mengenai masalah kerohanian. Jadi ini sebabnya latar belakang atau dan kemudian mengapa beliau ingin sekali menjelaskan mengenai malaikat ini. Lalu apa pandangan beliau mengenai malaikat secara tertulis, Pak? Ya, jadi beliau alaihissalam menjelaskan bahwa malaikat itu adalah makhluk, ya, atau ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang istimewa. Artinya dia memiliki dua sisi yang untuk itu Allah Taala ciptakan, yaitu sisi di mana dia merupakan makhluk rohani yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi karena dia ciptaan, maka dia juga memiliki sisi yang dekat kepada manusia. Nah inilah tujuan menurut Hadrat Masih Maud alaihissalam, ya, Allah Ta'ala menciptakan malaikat itu supaya dengan kedekatan malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia bisa menyerap sifat-sifat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memahami apa kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu bisa menyampaikan kepada manusia yang merupakan ciptaan Allah Ta'ala yang di satu sisi juga dekat kepada malaikat, atau malaikat dekat kepada manusia dari satu sisi. Nah itulah fungsi dari malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar supaya bisa menyerap, ya, apa kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menyampaikannya kepada makhluk ciptaan yang lain, terutama tentu kepada manusia. Jadi intinya adalah malaikat itu adalah ciptaan Allah Ta'ala yang merupakan perantara antara Tuhan dan hambanya. Seperti itu, Pak. Ya, jadi tapi perantara di sini tidak boleh difahami bahwa seolah-olah kalau tidak ada malaikat lalu Allah Ta'ala tidak bisa memberikan perintah atau memperlakukan hukumnya kepada manusia. Tidak demikian. Tapi jadi makhluk ini diperlukan itu kalau beliau gambarkan seperti ini. Misalnya ada matahari, ya kan? Beliau jelaskan tuh. Nah, matahari ini dia tidak akan bisa memberikan efek kepada manusia kalau manusia juga tidak akan bisa menerima efek tersebut. Ya. Tetapi efek ini tidak didatangkan oleh matahari dengan dia turun sendiri ke bumi, ya kan? Ya benar sekali, Pak. Ya kan? Tapi efeknya itu ya dirasakan oleh manusia, kan gitu. Nah, karena malaikat ini adalah makhluk rohani, maka efek rohani yang didapatkannya dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dia sampaikan kepada manusia. Tetapi sekali lagi saya ingatkan bahwa tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebenarnya bisa langsung, ya, melaksanakan, menerapkan hukumnya atau peraturan ini kepada manusia. Nah, tapi karena dia, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah wujud rohani, ya, di mana manusia adalah wujud jasmani dan juga memiliki wujud rohani, maka tidak semua
manusia, bagian manusia ataupun manusia secara utuh itu bisa memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya kemudian Allah taala menciptakan malaikat ini ya. Agar supaya efek rohani yang malaikat rasakan itu dia dapat berikan kepada manusia ya. Dan manusia bisa merasakan efek tersebut ya. Nah, jadi fungsi malaikat itu hanya sebatas itu ya kan. Yang saya katakan tadi, tanpa malaikat pun Allah Subhanahu wa taala bisa memperlakukan hukumnya, memperlakukan peraturannya kepada manusia. Nah, tapi sekali lagi, karena manusia itu adalah makhluk jasmani, ya kan? Ada bagian-bagian yang memerlukan efek tertentu ya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa merasakan bagian daripada hukum-hukum Tuhan yang dia berikan melalui makhluk ciptaan yang lain. Ini memang ini hal yang perlu hanya dalam waktu yang singkat ya itu untuk membahas mengenai malaikat ini ya. Tidak bisa dalam satu pertanyaan lalu kemudian kita bisa menjelaskan seluruh aspek mengenai malaikat. Jadi sebenarnya yang perlu kita pahami itu dulu adalah bahwa malaikat itu sendiri apa sebenarnya. Nah, itu yang paling penting dulu. Nah, bagaimana dia cara kerjanya itu ya hal yang berikutnya. Tapi ya karena pertanyaan sudah muncul seperti itu ya saya membahas seperti itu. Tapi ya supaya pemirsa jangan begini, pemirsa nanti melihat ya sesuatu yang kita bahas itu langsung kepada fungsi, tetapi tidak memahami mengenai wujud itu sendiri. Nah, wujud ini harus kita pahami dulu. Jadi tentang wujud itu sendiri mungkin Bapak telah sampaikan tadi sebelumnya ya Pak? Ya, sebagian ya. Iya, sebagian untuk itu. Mungkin kalau Bapak ingin menyampaikan lagi secara luas mengenai wujud malaikat itu silakan Pak. Nah, jadi gini, ini yang saya ingin menjelaskan ya. Karena malaikat itu dia tidak memiliki keinginan. Ya kan? Keinginannya itu selaras dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat dari sisi ini maka malaikat itu sesuai di dalam Al-Qur'anul Karim kan wa yaf'aluna ma yu'marun ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu bahwa malaikat itu wujud yang melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, dari sisi ini kita bisa memahami bahwa malaikat itu bukan seperti umum difahami manusia bahwa malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, ya, Israel itu malaikat-malaikat yang memiliki posisi yang tinggi. Ya. Tapi kalau difahami dari ayat Al-Quran yang tadi, maka artinya wujud-wujud yang tidak memiliki keinginan apapun dan hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini mereka itu malaikat. Nah, oleh karena itu juga harus kita pahami bahwa malaikat itu jumlahnya tidak terbatas, tidak bisa kita batasi. Di dalam ruangan kita ini itu malaikat sangat banyak. Ya. Mungkin miliaran juga jumlah kita tidak bisa hitung itu. Saya bisa berbicara seperti ini, ya. Terus Bapak bisa bertanya kepada saya bisa menggerakkan tangan, bisa berbicara, bisa menggerakkan semua bagian-bagian tubuh saya yang diperlukan berbicara. Itu juga merupakan bantuan malaikat sehingga kita bisa melaksanakan itu. Seperti itu ya. Nah, jadi makanya untuk memahami malaikat ini tidak sederhana ya seperti yang umumnya difahami manusia. Tetapi ingin saya jelaskan bahwa Allah Ta'ala menciptakan wujud malaikat ini untuk kepentingan manusia. Baik. Ini poin sangat menarik sekali yang telah Bapak sampaikan kepada kita, yaitu mengenai sifat malaikat itu sendiri. Yang mana sifatnya tidak seperti manusia, yang mana manusia memiliki keinginan. Nah, dan tadi Bapak menyebutkan bahwa malaikat tidak mempunyai keinginan atau tidak memiliki keinginan. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, yang telah Bapak sampaikan yaitu wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan atau mereka melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ya, begitu. Ya. Nah, lalu untuk sana apa atau kebutuhan apa malaikat itu diciptakan, Pak? Tadi sebenarnya sudah di awal ya, sedikit saya sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki agar keinginannya itu dapat sampai kepada manusia. Allah Ta'ala secara langsung bisa melaksanakan itu. Nah, tetapi kan ada sisi yang saya katakan tadi bahwa Allah Ta'ala itu wujud yang paripurna,
Ya, bukan wujud jasmani, dia adalah wujud ya, rohani yang lebih tinggi, lebih sempurna dari apapun yang kita bisa pahami. Karena dia lah Maha Pencipta. Nah, di satu sisi manusia adalah wujud jasmani yang juga memiliki wujud rohani. Nah, keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dalam masalah-masalah kerohanian itu akan dapat difahami oleh manusia kalau manusia itu sendiri telah melakukan suatu gerakan maju sedemikian rupa sehingga sifat-sifatnya itu akan sampai kepada istilah yang disebutkan oleh Hadrat Masih Maud itu non-eksistensi. Ya kan? Tidak ada eksistens. Kalau kita ini masih kelihatan kan? Dan nah, tapi kan manusia secara nyata itu dia eksisten. Nampak? Ada wujud. Kan gitu. Allah Ta'ala itu ada. Wujudnya kita yakini. Tetapi dia bukan jasmania. Nah, manusia itu makhluk jasmania. Ya kan? Dia hanya akan bisa memahami, akan bisa menyerap ya, keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia melangkah maju sedemikian rupa sehingga dia sampai kepada kehilangan ego. Nah, ini yang sebenarnya ya. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan itu? Menciptakan malaikat. Malaikat tidak ada ego. Manusia ada. Sama seperti Hadrat Masih Maud menjelaskan, misalnya matahari. Matahari ada egonya dia. Artinya nampak. Dan dia memperlihatkan pengaruhnya sedemikian rupa. Ya kan? Rasa panas. Ya. Jika matahari tidak ada, maka terjadi dingin. Kan gitu. Nah, manusia, kalau dia tidak menghilangkan egonya, maka sifat Allah Ta'ala yang tidak berjasmani itu tidak akan bisa semaksimal mungkin difahami oleh manusia. Nah, itulah sebabnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk malaikat ini agar supaya sisi rohani dari malaikat ini karena dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dengan mudah memahami, menyerap sifat-sifat dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kemudian diberikan itu pengaruhnya kepada manusia yang lebih banyak jasmani dibandingkan rohani. Dibandingkan nur, manusia lebih sangat sedikit. Nah, ciptaan atau malaikat sebagai ciptaan Allah Ta'ala ini yang bisa menyampaikan ya, efek-efek yang dia terima dari Allah Ta'ala itu kepada manusia. Nah, tapi ingat ya, kalau manusia itu dia tidak berupaya maju berubah, dia tidak akan merasakan efek itu secara maksimal dan yang bermanfaat. Orang-orang yang yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, ya, kan mereka juga makhluk Allah Ta'ala. Mereka juga makhluk yang memiliki efek rohani. Tetapi karena bagian terbesar daripada sifat mereka itu tidak menghilangkan ego, maka mereka tidak bisa menyadari kehadiran dari malaikat ciptaan Allah Ta'ala, apalagi menyadari Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi Allah Ta'ala menciptakan, ini supaya bisa difahami ya, Allah Ta'ala menciptakan malaikat itu supaya sekali lagi efek rohani dari Allah Ta'ala itu dapat diserap oleh malaikat karena dia lebih nur, ya, ciptaan Allah Ta'ala yang berupa nur. Ya. Tapi karena dari ciptaan, dia memiliki efek yang juga sama dengan manusia sebagai ciptaan. Dari sisi ciptaan sama, tapi bentuknya kan berbeda. Nah, sebagai ciptaan ini dia bisa membawa efek itu kepada manusia. Nah, cuma manusia itu hanya akan bisa menyerap efek-efek yang positif yang dibawa oleh malaikat itu kalau manusia itu berupaya untuk berderap maju ya, di dalam kerohaniannya dan meninggalkan sifat-sifat egonya itu. Nah, ini salah satu fungsi dari malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana pandangan Hadrat Masih Maud untuk meyakinkan keberadaan
malaikat, Pak? Nah, jadi gini. Contoh sederhananya. Ya. Gitu. Jadi malaikat itu ya, kalau Hadrat Mas Ustaz di sini ada beliau bagi ya. Saya bacakan supaya ada pandangan beliau. Beliau bagi itu malaikat itu beliau sabdakan gini. Ini beliau alaihissalam bersabda, kitab suci Al-Quran mengemukakan 3 bentuk jenis malaikat. 3 bentuk jenis malaikat. Yang dapat dikategorikan sebagai pertama, partikel-partikel jasmani bumi dan fitrat dari ruh. Yang kedua, langit, matahari, bulan, awan, dan lain-lain yang beroperasi di alam. Dan yang ketiga, kekuatan yang berada di atas semuanya itu seperti Jibril, Mikail, dan yang lain-lain, yang dalam kitab Weda disebut sebagai jin. Al-Quran sering sekali mengemukakan kata malaikat seperti Jibril dan Mikail, dan yang lainnya tersebut. Segala sesuatu yang mendengar suaranya adalah malaikatnya. Karena itu semua partikel di alam ini adalah malaikat Tuhan, karena mereka mendengar dan mematuhi suaranya. Nah ini yang saya tadi di awal, karena ini saya juga baca dari buku-buku beliau, yang tadi saya kemukakan, yang beliau kutip dari Al-Quranul Karim, bahwa malaikat itu adalah wayaf'aluna ma yu'marun. Nah, di sini ini ada 3 jenis yang beliau sebutkan. Kan beliau sebutkan ada partikel-partikel jasmani bumi dan fitrat dari ruh. Itu juga beliau katakan jenis malaikat. Kenapa? Karena mereka ini bekerja atau melakukan gerakan-gerakan itu tanpa keinginan mereka. Ya kan? Bumi berputar, tidak bisa bumi bilang, saya tidak akan mau berputar, aku tidak mau berputar ya. Diam aja, tidak bisa. Dia sudah Allah Ta'ala ciptakan, dia harus ada evolusi, ada rotasi. Dan itu dia tidak akan bisa mengingkari itu. Ya kan? Nah, begitu juga misalnya jasmani. Jasmani kita, kalau manusia mulai lahir ya, kemudian tumbuh, tetap dia akan berkembang, tumbuh berkembang. Ya. Dan tidak bisa kemudian tubuh mengatakan, atau bagian tubuh mengatakan, aku tidak mau bergerak tumbuh. Atau misalnya, aku akan tumbuh terus. Misalnya gini, gigi misalnya. Ya kan? Allah Ta'ala ciptakan sedemikian rupa sampai batas tertentu. Sampai batas tertentu itu. Size-nya, bentuknya, besarnya. Nah, kalau seandainya gigi itu memiliki keinginan, gigi bilang, saya akan tumbuh terus. Bisa saja misalnya gigi satu orang bisa sampai 7 meter, 8 meter panjangnya. Tapi karena dia sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala seperti itu, maka dia hanya akan bisa tumbuh sampai batas seperti itu. Nah, demikian juga bagian jasmani yang lain. Demikian juga ini alam raya ini. Nah, oleh karena itu Hadrat Rasulullah SAW mengatakan bahwa partikel-partikel ini pun merupakan malaikat. Karena mereka bergerak, berubah, itu sesuai keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kehendak sendiri. Bukan kehendak sendiri. Oke Pak, jazakumullah atas pemaparannya Pak. Mungkin Bapak atau berikan kesimpulannya untuk pemirsa kita Pak. Jadi begini, para pemirsa yang saya muliakan, memang ini malaikat ya, merupakan bagian daripada rukun iman. Ini harus kita fahami dengan sebaik-baiknya, karena kita hanya akan bisa mengambil manfaat dari efek-efek rohani yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada ciptaannya itu, dalam hal ini malaikat, jika kita berupaya untuk menyelaraskan diri kita ini juga kepada efek nur tersebut. Ya, selama kita tidak merubah seperti itu, maka kita juga tidak akan bisa mendapatkan faedah yang semaksimal mungkin dari ciptaan Allah Ta'ala, yaitu malaikat. Oke, terima kasih. Jazakumullah Pak atas penjelasannya. Alhamdulillah pemirsa, mengenai malaikat kita telah bahas. Mudah-mudahan pemaparan dari beliau dapat menjadi pencerahan bagi kita semua. Saya Andika Ibra Rahmat mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.